Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mereview skripsi bersama teman-teman kelompok saya yang bertujuan untuk sebagai syarat tugas UTS Bahasa Indonesia. Sebelum kita bahas review skripsi lebih jauh, sebenarnya skripsi juga mempunyai tujuan tersendiri. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan riset, penelitian, ataupun yang lain-lain. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk lulus dari kampus tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satu skripsi alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Aurisa Valutia dengan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nomor NIM-nya yaitu 1111400001008. Skripsi ini sumbernya berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua yaitu tentang sistematika penulisan skripsi. Nah, jadi skripsi ini mengikuti sistematika penulisan ilmiah sesuai dengan pedoman Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terdiri atas halaman judul, kemudian pengesahan, kemudian ada abstrak, dan terakhir kata pengantar dan daftar isi. Bab 1, pendahuluan, yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab 2, landasan teori, mengupas ilmu arut atau ilmu tentang timbangan syair Arab, sejarah, istilah, dan konsep-konsep dasar seperti bahar atau metron dan kofiyah atau rima, serta tokoh-tokoh penting seperti Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Di bab 3 menjelaskan tentang biografi penyair yang mengulas kehidupan, karya, dan kontribusi Thohir Abu Fasya dan dalam sastra Arab modern. Kemudian di bab 4 yaitu membahas analisis mendalam tentang struktur metrum dan rima pada syair-syair dalam diwan atau dalam diwan Rohibul Lail. Dan yang terakhir ada bab 5 yang menjelaskan tentang simpulan ataupun saran. Kesesuaian sistematika bab itu terletak pada daftar isi, urutan bab dan subbabnya tidak seluruhnya konsisten dengan pedoman skripsi yang berlaku umum. Misalnya, bab 2 itu seharusnya berisi tinjauan pustaka dan landasan teori. Tetapi deskripsi ini lebih banyak berisi teori saja tanpa membahas penelitian terdahulu secara mendalam. Dan pada bab 3 juga hanya berisi biografi penyair, padahal seharusnya itu membahas objek penelitian juga secara lebih luas atau metodologi penelitian secara terpisah. Mungkin sekian dari saya. Jadi, seperti itulah untuk sistematika penulisan skripsi yang benar. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengidentifikasikan kepenulisan skripsi yang berjudul Rohibul Lail Dia Nutohir Abi Fasya Dirosa Harudia. Yang pertama, pada bagian abstrak. Di sini saya menemukan typo kata pada kata deskriptif, yang seharusnya ditulis deskriptif, tetapi di skripsi ini malah ditulis dengan deskriptif. Selain itu, istilah Arab juga seperti kata bahar dan kofiyah itu langsung digunakan tanpa penjelasan yang membuat pembaca bingung apa yang dimaksud. Kemudian pada bagian kajian teoritis, di sini juga terdapat transliterasi Arab yang digunakan tetapi tidak dijelaskan seperti pada kalimat az-zihaf dan al-ilqah. Hal-hal seperti ini itu membuat pembaca bingung apa yang dimaksud. Mungkin sebaiknya bisa dijelaskan menggunakan catatan kaki.
Meskipun begitu, secara umum, penulis sudah menerapkan EYD dengan baik, terutama pada penulisan judul bab, abstrak, dan isi bab. Tanda baca juga seperti koma dan titik itu sudah digunakan dengan baik dan benar. Kata dalam skripsi ini juga sesuai dengan kaidah ilmiah. Penulis tidak menggunakan bahasa lisan atau sastra yang berlebihan, melainkan menggunakan kata-kata yang padat makna dan informatif. Kesimpulannya, skripsi ini sudah memenuhi sebagian besar unsur teknis penulisan ilmiah sesuai dengan kaidah skripsi bahasa Arab. Meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan, terutama dalam transliterasi, tapi secara umum sudah sangat layak sebagai karya ilmiah tingkat sarjana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian tata letak, penomoran, grafik, tabel, dan antar bab dan subbab. Yang pertama, penomoran halaman dan subbab. Penomoran halaman pada daftar isi dan bab tidak konsisten. Misal, beberapa subbab tidak memiliki nomor halaman atau tidak terurut. Kemudian, penomoran subbab kadang tidak sesuai standar. Misal, 1:1, 0:1, 3:1, dan seterusnya. Sehingga membingungkan pembaca. Selanjutnya, penggunaan tabel dan grafik. Analisis arut dan kofiah seharusnya lebih banyak menggunakan tabel untuk memperjelas pola. Namun, dalam skripsi ini masih minim penggunaan tabel yang sistematis. Kemudian, format margin dan spasinya. Tidak menyeluruh margin dan spasi konsisten sesuai pedoman fakultas. Misal, dari jarak antara paragraf dan antara judul atau subjudul tidak seragam. Metode dan teori di dalam skripsi tersebut menggunakan deskriptif atau analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bait-bait syair dalam diwan berdasarkan teori arut dan kofiah. Landasan teori diambil dari ilmu arut klasik atau Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, teori kofiah, serta referensi sastra Arab klasik ataupun modern. Kesalahan metode dan teori pada skripsi tersebut. Metode tidak dijabarkan secara detail. Metode penelitian hanya disebutkan secara singkat sebagai deskriptif atau analisis, tanpa penjelasan langkah-langkah pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi secara rinci. Dan teori kurang dikaitkan dengan masalah. Landasan teori sudah memadai, namun kurang dikaitkan secara eksplisit dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga pembaca sulit melihat relevansi antara teori dan hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadlan dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab dengan NIM 124020110156. Di video kali ini saya akan nge-review skripsi BSA tahun 2020. Sebelumnya saya dari kelompok 6 B Indo. Dan di sini saya akan mengoreksi tulisan daftar pustakanya, dan sesuai atau tidak dengan skripsinya ini. Oke, yang pertama contohnya adalah Ahmad Al-Tayyib. Titik 2, kalau dalam bahasa Indonesianya seni retorika atau dalam kurung balagoh, bayan dan ba'di. Nah, itu dalam dapusnya itu, daftar pustakanya itu, dalam kalimat, dalam penulisannya itu EYD-nya sudah benar, terus tanda bacanya juga sudah benar, dan kalimatnya sudah benar. Jadi huruf kapitalnya Ahmad Al-Tayyib kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad
al-tolub. Di sini malah saya baca al-tolub di deskripsinya. Jadi kemungkinan di yang pertama ini, di kalimat penulisan daftar pustaka ini yang pertama itu semuanya benar. Saya bacakan lagi. Ini yang satu lagi, Iskandariyah Dar al-Ma'rif al-Alamiyah 1975 Masehi. Itu sudah benar dan tidak ada yang salah. Selanjutnya yang kedua ada tulisan Ahmad Amin dan Mustafa Amin. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang bawahnya itu perantara dalam sastra Arab dan sejarahnya. Terus Kairo Dar al-Ma'rif 1991 Masehi. Di sini daftar pustakanya itu ada 19. Jadi di 19 ini saya sudah cek semuanya benar ya. Nih kayak yang ketiga, Ali Jarim dan Mustafa Amin Balago Al-Wadhihah Dar al-Ma'rif Mesir 1327 Hijriah. Nah itu dalam penulisannya itu sudah benar, seperti koma. Jadi misalnya nih, Dar al-Ma'rif Mesir, koma, spasi 1327 Hijriah. Nah, terus selanjutnya yang keempat, Thohir bin Salih al-Jaiziri. Nah, ini ada kesalahan tulisannya nih. Seharusnya bukan seperti ini. Seharusnya dia harus ada koma setelah nah kita lanjut tadi. Yang seharusnya ada koma itu setelah Thohir, koma bin Salih al-Jaiziri. Nah, titik 2 Permata Kalami dalam penjelasan Al-Qasad Islam. Kustika Alwiyah. Gitu saja. Dalam penulisan ini yang salah adalah dari yang seharusnya Thohir bin Salih al-Jazairi. Seharusnya setelah Tahir itu adalah memakai koma. Oke, kita lanjut. Nomor 5, Hasan al-Zayyad, Sejarah Sastra Arab, Kairo Maktabah dan Misal. Oke, kalau di sini sudah benar Hasan al-Zayyad, penulisannya sudah betul. Kotobah dan Misirnya sudah betul, koma, spasi juga sudah betul. Terus nomor 6, ini sebenarnya banyak banget. Ada Al-Khatib, ada Najib, ada Abdul Aziz, ada Muhammad bin Saleh. Nah ini nih yang nomor 9 nih, kita langsung yang ada kesalahannya saja. Muhammad bin Saleh nih, setelah Muhammad itu seharusnya ada koma, baru bin Saleh al-Utsaimin. Oke, lanjut nomor 10. Nah ini juga Muhammad, tapi seharusnya apakah harus ada koma apa tidak ya? Seharusnya sih tidak usah sih, kayak langsung aja Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, udah gitu doang. Riyad, 1434 Hijriah. Terus Al-Saman
Sebenarnya yang saya baca dari kan daftar pustakanya itu ada 19. Nah, yang saya baca ini kalau dalam bahasa Indonesianya ini semuanya benar. Nggak ada yang salah. Kecuali tadi yang nomor 3. Tapi apakah betul kalau misalnya tadi nih yang nomor 3 bukan nomor 4, Thohir bin Saleh Al-Jazairi. Masa iya Thohirnya ini setelah Thohir pakai koma? Tapi seharusnya sih tidak. Berarti semuanya sudah benar sebenarnya daftar pustakanya. Jadi mungkin itu saja ya yang saya koreksi. Saya sudah baca-baca, itu semuanya benar gitu, dari penulisannya, dari EYD-nya, terus diksinya dan segala macam itu benar. Dan ini daftar pustakanya ini sudah sesuai dengan skripsinya. Oke, mungkin itu saja karena tidak ada kesalahan. Tapi gak tahu ya yang tadi yang nomor 4 Thohir itu setelahnya itu harus ada koma. Kayaknya tidak langsung aja bin gitu. Jadi mungkin itu saja penjelasan atau reviewan skripsi daftar pustaka kali ini dari saya. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan fonologi dan morfologi. Penulisan huruf Arab kadang salah seperti penempatan hamzah, penggunaan huruf panjang atau pendek, dan bentuk kata kerja yang tidak sesuai kaidah. Kesalahan bahasa Arab. Menurut kesalahan sintaksisnya, susunan kalimat dalam bahasa Arab kadang tidak sesuai dengan struktur nahwu. Misal, ketidakcocokan antara kata sifat dan mausuf atau antara fiil dan fa'il. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesalahan yang ditemukan pada skripsi ini meliputi yang pertama, sistematika penulisan yang kurang konsisten dengan pedoman. Yang kedua, inkonsistensi dan kesalahan dalam penulisan EYD, transliterasi, dan bahasa Arab. Yang ketiga, tata letak dan penomoran yang tidak rapi. Yang keempat, metode penelitian yang kurang dijabarkan. Dan yang kelima, daftar pustaka kurang terbaru dan tidak konsisten. Dan yang terakhir, serta kesalahan bahasa Arab baik dari segi fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.